Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurhaliza. NIM saya 210407552048. Saya berasal dari kelas C21F. Di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengembangan media pembelajaran animasi berbasis Animaker dalam meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran IPAS, materi wujud zat dan perubahannya, pada kelas 4 di UPTD SD Negeri 83 Parepare. Adapun latar belakangnya, untuk menciptakan suasana kelas yang menarik dan menyenangkan, salah satunya menggunakan media pembelajaran bertujuan agar suasana pembelajaran yang baru terdapat hasil penelitian yang telah meneliti media pembelajaran Animaker menurut Mas Huri dan Bidiono dalam Rahmadani dan Umul pada tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Audiovisual Animaker terhadap prestasi belajar IPA pada siswa kelas 4. Dari hasil observasi dan penelitian terdahulu, maka peneliti hendak mengembangkan media pembelajaran animasi berbasis Animaker untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran IPA dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Animasi Berbasis Animaker dalam meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran IPA, materi wujud zat dan perubahannya, pada kelas 4 di UPTD SD Negeri 83 Parepare. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana desain dan pengembangan media animasi berbasis Animaker dalam meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran IPAS kelas 4 materi wujud zat dan perubahannya. Dan yang kedua, bagaimana validasi produk media animasi berbasis Animaker dalam meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran IPAS kelas 4 materi wujud zat dan perubahannya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengembangkan media animasi berbasis Animaker dalam meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran IPAS kelas 4 materi wujud zat dan perubahannya. Lalu yang kedua, untuk mengetahui validasi produk media animasi berbasis Animaker dalam meningkatkan pemahaman siswa dalam mata pelajaran IPAS kelas 4 materi wujud zat dan perubahannya. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, dalam hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teori mengenai pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses pembelajaran, terkhususnya mengenai pengembangan media pembelajaran animasi berbasis Animaker untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi wujud zat dan perubahannya. Lalu yang kedua, dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam pembelajaran dan dapat memberikan data untuk mendukung proses penelitian selanjutnya dengan mengembangkan media pembelajaran Animaker berbasis animasi untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi wujud zat dan perubahannya. Selanjutnya ada manfaat penelitian praktis, yang dimana itu terdapat bagi sekolah, bagi guru, dan bagi peserta didik. Maaf. Di sini saya akan membacakan mengenai manfaat praktis bagi sekolah, yang dimana bagi sekolah itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi sekolah, terutama dapat digunakan oleh guru dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Hasil penelitian ini dapat menjadi alternatif sarana tambahan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran dalam mata pelajaran IPA. Lalu bagi guru, dalam hal ini diharapkan dapat membantu baik dalam hal teknologi pembelajaran, meningkatkan inovasi pembelajaran. Secara khusus diharapkan dapat mengembangkan media pembelajaran Animaker berbasis animasi untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi wujud zat dan perubahannya. Selanjutnya, bagi peserta didik, media pembelajaran ini diharapkan mampu menarik minat dan fokus peserta didik saat proses pembelajaran berlangsung. Media pembelajaran ini menjadi alat bantu memahami
membantu dalam memahami pembelajaran IPA. Selanjutnya ada kebaruan penelitian, yang dimana kebaruan dari pengembangan yang akan dilakukan yaitu terletak pada video animasi berbasis Animaker-nya, di mana pengembangan ini dilakukan oleh peneliti yang bukan hanya sekadar video animasi, teks saja dan gambar, akan tetapi berupa animasi yang bergerak dan gambar yang lebih menarik perhatian siswa saat menggunakan media pembelajaran animasi ini, dan bukan hanya teks animasi maupun gambar yang menarik, tetapi peneliti akan merancang materi wujud zat dan perubahannya sedemikian rupa agar materi yang dibawakan mudah dipahami oleh peserta didik. Media ini juga dapat diakses dengan menggunakan alat elektronik seperti smartphone. Penggunaannya bisa digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas dan dapat pula di-upload di YouTube sehingga siswa dapat mengakses dan digunakan sebagai media pembelajaran di rumah. Selanjutnya ada kajian pustaka, yang mana kajian pustaka ini terdapat media pembelajaran, media Animaker, media animasi, mata pembelajaran, materi wujud zat dan perubahannya. Nah, di sini saya akan membahas media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini terdapat pengertian media pembelajaran dan manfaat media pembelajaran. Pertama saya akan membahas mengenai pengertian media pembelajaran, di mana media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi dari pengajar atau guru sehingga siswa dapat menerima dan memahami materi yang dijelaskan oleh guru serta siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Menurut Briggs, dalam Bianti DKK pada tahun 2023 menyatakan, media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk menyiapkan isi materi pembelajaran yang dapat merangsang siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya kita ke manfaat media pembelajaran, yang mana menurut Rasagama dalam Yuda DKK pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa manfaat media pembelajaran dalam proses belajar antara lain motivasi belajar akan lebih menyenangkan dan tidak bosan dalam pembelajaran. Selain itu, peserta didik dapat memahami makna lebih cepat, menguasai materi pembelajaran serta mencapai tujuan pembelajaran dengan adanya metode mengajar yang bervariasi. Pengajar tidak kehabisan tenaga saat melakukan proses pembelajaran. Lalu selanjutnya menurut Karo dan Rohani dalam Pinati dan Samara pada tahun 2021, dengan adanya penggunaan media pembelajaran dan proses kegiatan belajar mengajar dapat meningkatkan motivasi dan merangsang siswa pada kegiatan pembelajaran, membandingkan kegiatan ini dan minat baru, bahkan dapat membawa pengaruh psikolog terhadap siswa. Lalu selanjutnya kita masuk ke media pembelajaran, yang dimana media pembelajaran adalah salah satu cara yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran untuk menarik perhatian siswa saat pembelajaran berlangsung dengan menggunakan media pembelajaran Animaker atau yang biasa dikenal dengan video animasi pembelajaran. Menurut Firdaus dalam Rahmah DKK pada tahun 2023, media Animaker adalah aplikasi pembuatan video animasi yang di dalamnya dapat membuat video yang inovasi dan menarik. Animaker digunakan untuk membuat video, penjelasan, presentasi, dan lain-lainnya. Dalam Animaker tersendiri terdapat alat-alat yang dapat digunakan untuk mempercantik video. Sehubung dengan pendapat menurut Munawar dalam Rahmah DKK pada tahun 2023 merupakan media Animaker ini merupakan inovasi yang dikembangkan untuk
dijadikan sebagai alternatif pembuatan media pembelajaran. Animaker lebih simpel untuk digunakan oleh pendidik dalam pembuatan media pembelajaran. Animaker dapat diakses dengan mudah di internet. Aplikasi Animaker ini merupakan salah satu aplikasi untuk membuat atau menciptakan efek gerakan dengan mempermudah suara dan pengalihan dari suatu efek ke gerakan lainnya dengan materi pembelajaran sehingga lebih menarik. Selanjutnya kita masuk ke media animasi, yang dimana animasi dapat menarik perhatian serta mampu menyampaikan suatu pesan dengan baik. Menurut Hidayatullah dalam Marisa DKK pada tahun 2022, animasi merupakan sekumpulan gambar yang disusun secara berurutan. Ketika rangkaian gambaran tersebut ditampilkan dengan kecepatan yang memadai, maka rangkaian gambar tersebut akan bergerak. Lalu menurut Munir dalam Marisa DKK pada tahun 2023, animasi berasal dari bahasa Inggris yang di mana animation dari kata to anime yang berarti menghidupkan. Animasi merupakan gambar tetap atau still image yang disusun secara berurutan dan direkam dengan menggunakan kamera. Sedangkan menurut Binato dalam Marisa DKK pada tahun 2022 menyatakan animasi adalah usaha untuk membuat presentasi menjadi lebih hidup. Selanjutnya kita masuk ke media pembelajaran, yang mana media pembelajaran ini terdapat pengertian pembelajaran IPA dan tujuan pembelajaran IPA. Di sini saya akan membawa pengertiannya dulu, yang dimana IPA IPA merupakan pembelajaran yang membuat siswa memperoleh pengalaman langsung sehingga dapat menambah kekuatan siswa untuk menyimpan dan menerapkan konsep yang telah dipelajari. Menurut Sutrisna pada tahun 2022, ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam yang meliputi makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar siswa mampu menjelajahi dan memahami alam di sekitar secara ilmiah. Oleh karena itu, di dalam proses pembelajaran IPA diperlukan suatu proses mencari tahu agar siswa dapat dengan mudah memahami alam di sekitarnya. Selanjutnya kita ke tujuan pembelajaran IPA, yang dimana menurut Sutrisna pada tahun 2022, tujuan utama pembelajaran IPA adalah mengembangkan individu-individu yang memiliki pengetahuan tentang aspek-aspek fundamental IPA atau prinsip dalam konsep ilmiah. Proses pembelajaran IPA menekankan pada pemberian pengalaman langsung untuk mengembangkan kompetensi agar menjelajahi dan memahami alam di sekitar secara ilmiah. Pembelajaran IPA diarahkan untuk inquiry dan berbuat sehingga dapat membantu siswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang alam di sekitarnya. Selanjutnya yaitu materi wujud zat dan perubahannya, yang dimana materi pokok pembahasan wujud zat dan perubahannya merupakan salah satu materi yang erat kaitnya dengan kehidupan sehari-hari. Materi ini membutuhkan keterampilan dalam mengembangkan alat indera, keterampilan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, dan keterampilan mencari persamaan dan perbedaan yang merupakan indikator dari kemampuan observasi. Menurut Sari DKK pada tahun 2017, materi wujud zat dan perubahannya merupakan salah satu materi IPA, khususnya fisika yang bersifat abstrak, sehingga sulit untuk dipahami siswa secara langsung. Materi wujud zat dan perubahannya adalah materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga banyak ditemukan fenomena-fenomena alam yang dapat dikaitkan dengan konsep pembelajaran IPA.
Selanjutnya kita masuk ke model pengembangan, yang dimana peneliti di sini mengambil dua model, yaitu model pengembangan AD dan model pengembangan 4D. Di sini peneliti akan membahas mengenai model pengembangan AD dulu. Dimana AD ini model AD ini merupakan singkatan dari Analysis, Design, Development, or Product Implementation or Development, dan Evaluation. Menurut langkah-langkah pengembangan produk, model penelitian dan pengembangan ini merupakan rasional dan lebih lengkap. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama ada tahap analisis, di mana tahap analisis ini meliputi pelaksanaan analisis kebutuhan dan identifikasi masalah. Selanjutnya itu tahap desain, di mana tahap ini membuat rancangan produk atau blueprint. Dalam tahap ini akan menghasilkan user interface dari perencanaan produk, dan penelitian menentukan elemen media dengan mengumpulkan bahan pendukung seperti gambar, animasi, suara, bahkan video, dan pengumpulan tersebut bisa dilakukan dengan cara mencari di internet. Lalu kedua, tahap development, di mana tahap ini dirancang dengan yang sudah dibuat diwujudkan dalam bentuk nyata. Produk yang dibuat disusun sesuai dengan rancangan yang telah dibuat dalam tahap sebelumnya. Selanjutnya tahap implementasi, di mana tahap yang keempat ini merupakan implementasi, tahap yang melakukan pengujian coba produk yang telah dibuat dari segi tampilan atau fungsional produknya. Selanjutnya tahap terakhir yaitu tahap evaluation, di mana evaluasi ini adalah proses di mana produk yang dikembangkan berhasil dengan sesuai dengan harapan yang berdasarkan kebutuhan yang ada. Lalu selanjutnya kita masuk ke model pengembangan 4D, di mana model pengembangan 4D ini merupakan singkatan dari Define, Design, Development, and Dissemination, yang dikembangkan oleh Tiga Jaran pada tahun 1974. Adapun langkah-langkahnya, pada tahap Define ini pada tahap awal dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pengembangan. Dalam model lain, tahap ini sering digunakan analisis kebutuhan. Lalu pada tahap desain, tujuan dari tahap ini yaitu menghasilkan rancangan perangkat pembelajaran. Hasil pada tahap perancangan ini disebut draft awal. Dalam tahap perancangan, penelitian sudah membuat produk awal atau properti atau rancangan produk. Selanjutnya tahap develop. Dalam kegiatan ini dilakukan evaluasi oleh ahli dalam bidangnya. Saran-saran yang diberikan digunakan untuk memperbaiki materi dan rancangan pembelajaran yang disusun. Lalu tahap disseminate. Pada tahap validation testing, produk yang sudah direvisi pada tahap pengembangan kemudian diimplementasikan pada sarana yang sesungguhnya. Pada saat implementasi dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk melakukan tes validasi terhadap perangkat pembelajaran yang telah diuji dan direvisi kemudian disebarkan ke lapangan. Selanjutnya kita masuk pada spesifikasi produk, yang dimana media yang pertama itu media Animaker berbasis animasi. Ini disajikan dalam bentuk video yang telah diupload di YouTube, sehingga menentukan sasaran dalam menggunakan dan mengakses melalui handphone. Kedua, media Animaker berbasis animasi. Ini membuat materi, wujud zat, dan perubahannya yang telah didesain sedemikian mungkin sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa. Ketiga, media Animaker berbasis animasi ini dikembangkan dengan desain yang lebih menarik, yaitu adanya animasi pada gambar yang menarik perhatian siswa. Selanjutnya, keempat, media Animaker berbasis animasi ini dapat digunakan oleh pengajar atau guru dalam proses pembelajaran di kelas, dan penggunaan dapat menggunakan untuk belajar mandiri di rumah. Selanjutnya, pembuatan media Animaker berbasis animasi ini dapat didesain menggunakan website atau aplikasi Animaker. Dan yang terakhir, media Animaker berbasis animasi ini dapat digunakan kapan saja dan tersedia di YouTube.
Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan sekitar bulan Agustus dan Desember pada semester ganjil tahun pembelajaran 2024 dan 2025. Penelitian ini dilaksanakan pada kegiatan mata pelajaran IPAS dengan kurikulum merdeka. Selanjutnya, tempat penelitiannya yaitu di UPTD SD Negeri 83 Parepare. Nah, di sini peneliti mengambil model pengembangan ED, yang dimana peneliti hanya sampai pada tahap development. Oke. Peneliti di sini akan membahas pertama yaitu tahap analisis, yang dimana pada tahap analisis ini meliputi pelaksanaan analisis kebutuhan dan identifikasi masalah. Tahap analisis merupakan suatu tahap yang akan mendefinisikan apa yang akan dipelajari dan bagaimana ketersediaan serta relevansi buku ajar yang digunakan dalam kegiatan belajar tersebut. Kegiatan yang dilakukan pada tahap analisis ini adalah analisis kebutuhan. Lalu selanjutnya itu tahap analisis ini juga menganalisis mengenai analisis kurikulum, di mana analisis kurikulum ini yang dilakukan dengan menguraikan dan memahami karakteristik kurikulum yang sedang berlaku di sekolah. Kegiatan ini bertujuan agar pengembangan yang dilakukan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku. Lalu adapun analisis kebutuhannya yaitu dilakukan agar memperoleh data sebagai landasan pengembangan media pembelajaran. Pada tahap ini, data yang diperoleh hasil wawancara wali kelas 4. Pada tahap ini dilakukan wawancara dengan wali kelas untuk mengetahui metode serta penggunaan media pembelajaran yang digunakan selama ini. Juga mengetahui kebutuhan materi, kemampuan belajar siswa, dan kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran IPA, materi wujud zat dan perubahannya pada kelas 4, sehingga diketahui media pembelajaran yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada analisis bagian konten, yang mana analisis ini merupakan perumusan materi atau wujud konten atau konten wujud zat dan perubahannya yang akan dimuat dalam media pembelajaran animasi berbasis Animaker. Materi atau konten ini disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan, yaitu analisis kognitif yang mengacu pada analisis kurikulum. Nah, kita masuk ke tahap kedua yaitu tahap desain, di mana tahap ini adalah perancangan. Tahap yang dilakukan setelah melakukan analisis. Dari tahap analisis ditemukan data berupa kesimpulan atau rekomendasi gambaran media pembelajaran yang akan dikembangkan. Pada rancangan ini harus dicek terlebih dahulu apakah media yang akan dikembangkan sudah sesuai dengan hasil pada tahap analisis. Pada tahap ini, perancangan yang dilakukan terdiri beberapa tahapan, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran dalam implementasi media untuk mencapai tujuan pembelajaran, menyusun rancangan media pembelajaran animasi berbasis Animaker, dan meningkatkan pemahaman siswa menggunakan website atau aplikasi yang akan digunakan untuk pembuatan media pembelajaran animasi berbasis Animaker dalam meningkatkan pemahaman siswa. Lalu selanjutnya kita masuk pada tahap development, yang mana tahap ini merupakan tahap pengembangan, yang dimana dilakukan proses perrealisasian dari tahap desain. Dengan demikian, melalui tahap ini akan diperoleh hasil dari rancangan media pembelajaran animasi berbasis Animaker dalam meningkatkan pemahaman siswa. Adapun beberapa kerangka pengembangan yang dilakukan untuk mengembangkan media pembelajaran, yaitu mengembangkan tampilan Animaker berbasis animasi, mengembangkan visual atau gambar yang lebih menarik, mengembangkan model teks
atau materi pembelajaran yang lebih menarik perhatian siswa untuk belajar, dan menyesuaikan visual atau gambar dan suara atau musik dengan teks dan gambar yang menarik perhatian siswa atau peserta didik. Nah, selanjutnya kita masuk ke instrumen pengenalan data, yang dimana instrumen penelitian ini yang digunakan yaitu menggunakan wawancara, di mana wawancara dilakukan pada tanggal 20 Maret 2024. Kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan terkait mata pembelajaran IPA pada materi wujud zat dan perubahannya kepada wali kelas 4 UPTD SD Negeri 83 Parepare. Dalam wawancara ini peneliti dapat mengetahui kebutuhan pengembangan media pembelajaran yang akan dibuat oleh peneliti. Lalu yang selanjutnya yaitu review produk oleh ahli, yang dimana produk yang dihasilkan merupakan produk bahan ajar yang merupa media pembelajaran animasi berbasis Animaker. Review produk berupa media pembelajaran animasi berbasis Animaker dilakukan oleh Dr. Anders Wawan Krismanto, SPD, MPD. Kemudian untuk ahli materi IPAS yaitu yang mereview yaitu Ibu Ila Israwati, SSI, MSI. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.